Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 40. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar matahari pada saat ini bersinar di langit, dan hal itu menyinari tubuh wanita yang sangat ramping, yang sangat memikat, dan pada saat ini berada di platform pelatihan. Hal itu membuat sang wanita terlihat sangat mempesona, dan siapapun yang melihat wanita muda ini, tidak ada satupun orang yang tidak terpikat karena kecantikan yang dia pancarkan benar-benar murni dan membawa perasaan yang gembira. Dan hal itu juga berlaku pada Lindong saat ini. Ketika melihat wajah cantik dari Ying Huan, Lindong telah tanpa sadar kini menggosok hidungnya. Dan kemudian dia bergumam dalam hati, ternyata teman seperjalananku kali ini sebenarnya adalah gadis itu. Baru sekarang Lindong menyadari kenapa Pak Tua Wudou pada saat memberitahu Lindong untuk melakukan perjalanan keluar, dia mengatakan sambil senyum sendiri, karena ternyata Pak Tua Wudou ingin memberikan kejutan pada Lindong. Meskipun mata dari Lindong untuk beberapa saat terpaku pada Ying Huan, dia pada saat ini segera menyadarkan dirinya dan kemudian berbalik untuk melihat orang yang ada di sebelah samping. Di tempat itu ada dua pria yang berdiri dengan sangat arogan. Kedua pria itu yang satu tinggi dan yang satu kurus, tapi mereka terlihat cukup gagah. Salah satu dari pria itu memakai pakaian berwarna putih, sementara yang satunya menggunakan pakaian berwarna hitam. Dan mereka berdua benar-benar mengeluarkan aura yang begitu mengesankan. Dan Lindong yang melihat kedua pria itu, dia langsung bisa menyimpulkan bahwa dua orang itu benar-benar terlihat sangat sombong. Tentu saja Lindong tidak pernah peduli dengan hal ini, karena dia berpikir orang-orang dari aula lain memang akan selalu meremehkan orang-orang dari aula sunyi, karena selama beberapa tahun ini aula sunyi telah mendapatkan peringkat terakhir. Oleh karena itu, tidak heran jika orang-orang dari aula lain akan merasa lebih hebat daripada aula sunyi. Ketika Lindong melihat kedua pria itu, dia bisa merasakan fluktuasi energi Yuan yang telah dipancarkan dari dalam tubuh mereka. Dan hal itu sebenarnya tidak kalah dengan Jiang Hao. Lindong bisa menyimpulkan bahwa seharusnya mereka berdua ini memegang status yang cukup terhormat di aula masing-masing. Bahkan kemungkinan mereka juga merupakan murid langsung senior. Tiba-tiba saja seorang lelaki tua dengan rambut berwarna putih pada saat ini berseri-seri ketika melihat ke arah Wudou dan juga Lindong, yang pada saat ini dirinya juga turun ke platform pelatihan ini. Sebelum pada akhirnya lelaki tua itu pun berkata, anggota dari aula sunyi ternyata telah tiba. Ketika mendengarkan hal ini, Pak Tua Wudou tersenyum sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Pak Tua Wudou kini membungkuk pada lelaki tua itu sebelum pada akhirnya dia melakukan perkenalan. Lindong, ini adalah penatua Bai Hua. Mendengar kata-kata dari Pak Tua Wudou, kini lelaki tua itu tersenyum sambil menatap Lindong, yang kemudian dia berkata, oh, jadi bocah kecil ini adalah Lindong dari aula sunyimu ya, yang baru-baru ini telah menimbulkan sebuah sensasi, memasuki aula selama kurang dari 1 bulan dan langsung diangkat menjadi murid langsung senior. Sepertinya dia memang telah membuat sejarah baru bagi sekte kita. Setelah lelaki tua itu berbicara di belakangnya, Ying Huan tidak mau melirik ke arah Lindong. Dia secara alami tahu tentang kejadian ini juga. Selanjutnya, pada saat Ying Huan dan juga Ying Xiaoxiao mendengar hal ini, mereka berdua benar-benar sangat terkejut karena keduanya tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan langsung menjadi murid langsung senior di dalam aula sunyi dalam waktu yang sangat singkat. Dan kini Lindong menangkupkan kedua tangannya sebelum pada akhirnya dia tersenyum kemudian menjawab, penatua, kau terlalu memujiku. Itu semua berkat kemurahan hati dari saudara seniorku yang telah membiarkanku untuk bisa menang. Ketika mendengar jawaban yang sederhana dari Lindong, Pak Tua yang berambut putih itu cukup senang. Kemudian dia mengelus jenggotnya sambil menganggukkan kepalanya pada Wudou, yang kemudian dia berkata, Wudou, bocah ini tidak sombong dan tidak pemarah. Dia benar-benar benih yang sangat baik.
Sepertinya aula sunyimu pada saat ini benar-benar beruntung. Mendengarkan hal ini, Patwa Wudo hanya bisa tertawa dan tidak bisa menjawab apapun lagi. Karena perilaku yang ditampilkan oleh Lindong selama ini benar-benar telah konsisten dan melebihi harapannya. Dan Patwa Wudo sangat yakin jika Lindong diberi waktu, maka pencapaiannya di masa depan pasti akan spektakuler. Tiba-tiba saja, Patwa berambut putih yang bernama Bai Hua itu tertawa ketika dia melihat ke arah Lindong dan juga 3 orang yang lainnya. Sebelum pada akhirnya, Patwa itu berkata, Huan saat ini akan menjadi pemimpin dari misi ini. Adapun detail dari misi apa yang harus kalian lakukan, Huan akan segera memberitahu pada saat kalian semua telah pergi. Ketika mendengar kata-kata dari Patwa Bai Hua, hal itu membuat Lindong melongo sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan ragu pada gadis muda yang ada di depannya. Karena dari apa yang Lindong lihat pada saat ini, Ying Huan terlihat seperti gadis yang benar-benar lugu. Tapi kenapa Patwa itu malah memilih Huan untuk menjadi pemimpin dari misi ini? Hal ini tanpa sadar membuat Lindong berpikir bahwa dia adalah seorang pemenang dari perang 100 kaisaran dan pernah mengalami situasi yang sangat berbahaya di dalam medan perang kuno. Namun Lindong tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa pada saat ini dia akan dipimpin oleh seorang gadis kecil yang konyol yang telah menyebutnya sebagai seorang egois. Dan terlebih lagi, yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah reaksi dari kedua pria tua berambut putih yang pada saat ini membuat Lindong pada akhirnya bergumam dalam hati. Mungkinkah gadis kecil ini tidak sesederhana yang aku lihat? Dan sesaat kemudian, ada suara seorang gadis yang berkata di samping Lindong, "Kenapa? Apa kamu memiliki masalah dengan keputusan dari penatua Bai Hua?" Mendengar kata-kata ini, Lindong segera melihat pada siapa yang telah berbicara, yang ternyata itu adalah Ying Huan yang pada saat ini telah menunjukkan senyum yang begitu manis di hadapan Lindong dan dalam sekejap saja membuat Lindong merasa tidak berdaya dan tidak memiliki kemarahan pada Huan. Tapi dari senyuman yang ditunjukkan oleh Huan itu membuat Lindong bisa merasakan bahwa Huan ini adalah seperti seekor rubah yang licik. Segera setelah itu, Lindong berkata, "Tidak, aku akan melakukan apapun yang telah diperintahkan oleh penatua." Respon cepat dari Lindong itu menyebabkan Huan segera mengangkat alisnya dan dia hanya bisa menelan kata-kata yang telah keluar dari dalam mulutnya. Sebelum pada akhirnya Huan berkata, "Aku telah memimpin beberapa kelompok untuk keluar dari sektor Dao ini selama 10 kali. Jadi aku memiliki lebih banyak pengalaman daripada dirimu pemula di dunia ini. Menjadi orang yang lebih tua tidak secara otomatis memberimu hak untuk menjadi sangat sombong." Pada saat kata-kata itu diucapkan oleh Ying Huan, hal itu menyebabkan Patwa Wudo serta penatua Bai Hua menjadi melongo dan mereka berdua hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kata-kata dari Ying Huan ini benar-benar sangat tajam. Namun ekspresi dari Lindong tidak berubah. Dia pada saat ini masih terlihat tenang ketika menghadapi kata-kata yang sangat tajam dari seorang Huan. Dan di sisi lain, pada saat Ying Huan melihat ekspresi tenang dari seorang Lindong, dia segera mengatupkan giginya. Dan kemudian Huan berkata dalam hati, "Orang ini, kenapa dia tidak marah? Dia benar-benar tidak menunjukkan kesopanan padaku." Sebelum pada akhirnya Ying Huan kembali melirik Lindong dan dia berkata, "Ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal itu, Ying Huan mengulurkan jarinya dan pada saat ini batu giok semi transparan telah muncul. Hal itu tampak seperti karya seni yang sempurna dan menyebabkan seseorang tidak bisa mengalihkan perhatian dari benda yang telah dikeluarkan oleh Ying Huan. Dan tiba-tiba saja Ying Huan pada saat ini melambaikan jari pada ruang yang ada di depannya. Suara yang sangat jernih tiba-tiba saja terdengar sebelum pada akhirnya hal itu menghilang di langit. Tidak lama setelah menghilangnya suara itu, teriakan yang sangat jelas pada saat ini terdengar dari gunung besar yang berwarna hijau yang tidak jauh dari sana. Dan suara itu sebenarnya datang dari seekor kondor hijau yang besar
yang telah terbang di atas platform batu ini dan sekarang telah membawa hembusan angin yang sangat gila. Ketika kondor itu sudah sangat dekat dengan kelompok Lindong dan juga yang lainnya, tiba-tiba saja Ying Huan kini melompat dan langsung menaiki kondor hijau itu. Sebelum pada akhirnya Huan berkata, "Ayo kita pergi karena kita akan kembali dan pergi dengan cepat." Setelah melihat hal ini, para murid dari Aula Bumi dan Aula Banjir, mereka dengan cepat mengikuti Huan di belakangnya. Lindong merasakan ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia memberikan hormat pada Pak Tua Wudou dan juga Pak Tua Bai Hua. Yang kemudian Lindong menyusul Huan. Setelah mereka semua menaiki kondor hijau, Ying Huan menepuknya dengan pelan sebelum pada akhirnya kondor itu segera mengepakkan sayap besarnya yang kemudian menciptakan hembusan angin yang sangat gila dan segera lepas landas dengan kecepatan seperti kilat. Pak Tua Wudou yang telah melihat kepergian dari kelompok Ying Huan ini, pada akhirnya dia berkata, apakah mereka akan menuju ke tanah tebing darah kali ini? Pak Tua Bai Hua menjawabnya, benar. Dan kemudian Pak Tua Wudou mengerutkan keningnya sebelum pada akhirnya dia berkata, tempat itu benar-benar kacau. Apakah akan tidak apa-apa membiarkan 4 anak muda ini pergi ke tempat itu? Sambil tersenyum, Pak Tua Bai Hua pun menjawabnya, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka karena sekte Dao kita memiliki tambang Yuan yang ada di daerah itu, dan menurut laporan ada beberapa aktivitas aneh yang terjadi di sana. Aku percaya bahwa itu pasti dilakukan oleh beberapa binatang iblis yang mendatangkan malapetaka. Mereka berempat adalah individu teratas dari aula masing-masing. Oleh karena itu, aku percaya bahwa mereka seharusnya bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Ketika mendengar jawaban ini, Pak Tua Wudou kini telah terdiam. Namun di dalam hatinya, Pak Tua Wudou merasakan sebuah ketidakpastian. Di atas cakrawala pada saat ini kepakan sayap dari kondor hijau menciptakan hembusan angin yang sangat gila dan kecepatannya benar-benar seperti kilat. Lindong pada saat ini telah duduk bersila di belakang kondor hijau, dan menurut Lindong, kondor ini jelas bukan makhluk yang normal karena dia memancarkan sebuah energi dari dalam tubuhnya yang benar-benar bisa memblokir hembusan gila yang telah dihasilkannya. Karena itu, Lindong bisa duduk dengan tenang di atas punggung dari kondor ini, sementara Ying Huan sendiri duduk di bagian depan dari kondor hijau. Dan kedua murid dari Aula Bumi serta Aula Banjir duduk sedikit di belakang Huan. Yang pada saat ini kedua pria itu saling mengobrol. Dari percakapan mereka, Lindong bisa tahu bahwa sebenarnya mereka berdua sangat menyukai Huan. Hal ini tidak membuat Lindong terkejut karena Ying Huan tidak hanya gadis yang berbakat, tapi dia juga gadis yang menggemaskan, imut, dan juga cantik. Dan siapapun yang melihat Huan, pasti mereka akan segera berpikir bahwa gadis ini adalah seorang gadis yang polos. Oleh karena itu, Lindong tidak heran jika kedua pria itu saat ini menyukai Huan. Lindong tiba-tiba saja berpaling dan kemudian dia melihat ke arah hutan, yang pada saat ini membuat Lindong teringat dengan Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Sebelum pada akhirnya Lindong bergumam, aku ingin tahu bagaimana keadaan dua saudaraku saat ini. Karena Xiao Diao dan juga Xiao Yan sebenarnya telah pergi selama lebih dari 1 bulan ini, dan Lindong belum mendapatkan kabar apapun dari mereka berdua. Meskipun pada saat ini Lindong tahu bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan mendapat masalah ketika mengingat kemampuan yang sangat mengerikan dari seorang Xiao Diao. Tapi pada saat ini, Lindong benar-benar merasakan sedikit rasa khawatir akan kedua saudaranya itu. Dan sebenarnya, Lindong masih tidak terima dengan perpisahan ini. Ketika Lindong sedang memikirkan kedua saudaranya, tiba-tiba saja Ying Huan pun berkata, "Hei." Ketika mendengar suara ini, Lindong bertanya, "Apa?" Dan akhirnya Ying Huan mulai berbicara, "Kamu itu cukup antisosial. Semua orang yang ada di tempat ini adalah seniormu, dan tindakanmu yang menyendiri itu menyebabkan orang lain akan menganggap dirimu sebagai seorang yang sombong. Dan murid dari sekte Dao tidak pernah berperilaku seperti ini selama melakukan misi." Mendapat perkataan seperti itu dari Huan, Lindong merasa sangat tidak berdaya. Yang kemudian Lindong berkata, "Bukankah sudah jelas kalian sengaja mengabaikanku? Dan mengapa aku dikritik lalu dikatakan sebagai seorang yang sombong yang suka menyendiri?"
Mendapatkan perkataan seperti itu dari Lindong, Ying Huan pada saat ini tersenyum. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, kita pada saat ini bisa dianggap sebagai kawan untuk melakukan misi. Karena kamu adalah seorang pemula, maka kami akan menjagamu dengan baik. Jangan gugup, anggap saja ini sebagai pelatihan. Karena kamu pergi dengan anggota tubuh yang lengkap, maka aku akan memastikan bahwa kita juga akan kembali dengan tubuh yang lengkap juga. Mendengar kata-kata dari Ying Huan itu, Lindong hanya bisa menggosok hidungnya dan tidak bisa menahan untuk tertawa. Yang pada saat ini, Lindong memiliki kesan yang baik tentang Ying Huan. Meskipun dia agak aneh, jelas bagi Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa Huan bukanlah orang yang jahat. Dan tiba-tiba saja dua pria dari aula bumi dan juga aula banjir pada saat ini berdiri di samping Huan sambil tertawa. Sebelum pada akhirnya mereka mengatakan, saudara junior Lindong, kamu santai saja. Kami akan menangani apapun yang terjadi di tempat ini. Gunakan saja perjalanan ini untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Yang kemudian, Ying Huan pada saat ini telah menatap Lindong. Sebelum pada akhirnya dia bertanya, Lindong, aku pernah mendengar bahwa kamu sebenarnya telah berhasil mempelajari mata iblis kesunyian dari aula sunyi. Pada saat Ying Huan menanyakan hal ini, pupil mata dari kedua pria yang ada di sampingnya segera melebar. Jelas mereka telah mendengar kekuatan yang sangat mengerikan dari mata iblis kesunyian. Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepala dan menjawab perkataan Ying Huan. Benar, tapi aku hanya beruntung saja dan hampir saja aku tidak bisa menguasainya. Ying Huan pada saat ini hanya mengangguk dengan kecil dan semburat tipis segera melintas di pupil matanya yang cantik. Karena pada saat ini Ying Huan jelas sangat ingat ekspresi terkejut dari Ying Xiao ketika mendengar berita bahwa Lindong telah mampu menguasai mata iblis kesunyian. Tiba-tiba saja Ying Huan pada saat ini merentangkan tangan di pinggang. Dia melirik Lindong sambil berkata, Lindong, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu cukup berbakat, tapi aku saat ini akan menarik penilaian awalku tentang dirimu yang menyebutmu sebagai seorang yang sombong. Mendengar kata-kata itu membuat Lindong terkejut. Apakah dia harus senang atau bersedih? Meskipun Ying Huan telah menarik kata-kata yang berpikir bahwa Lindong adalah seorang yang sombong, tapi hal itu masih membuat Lindong tahu bahwa sebenarnya di dalam hati Huan dia selalu berpikiran bahwa Lindong ini adalah pemuda yang sombong. Ketika Lindong terdiam, seolah-olah Ying Huan mengerti tentang apa yang dipikirkan Lindong saat ini. Sebelum pada akhirnya Ying Huan kini berbisik pada Lindong, adapun kesepakatan kita yang lain, kita akan membicarakannya setelah kamu bisa menguasai kitab suci penghancuran besar. Mendapatkan bisikan seperti ini, Lindong pun segera menoleh pada Ying Huan. Sebelum pada akhirnya Lindong juga berbisik, jika aku tidak salah ingat, kamu pada saat itu mengatakan bahwa ketika aku bisa menguasai kitab suci penghancuran besar, maka kamu akan memenuhi semua permintaanku, bukan? Mendengar bisikan itu, Ying Huan segera melongo. Sebelum pada akhirnya pipinya menjadi sangat merah dan dia tanpa sadar telah menggigit bibirnya sendiri. Dan hal ini membuat Ying Huan terlihat sangat kesal pada Lindong. Sebelum pada akhirnya dia juga berbisik, aku saat ini hanya takut jika kamu tidak memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria ini. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Karena pada saat ini Lindong sudah membuat penilaian bahwa Ying Huan bukanlah gadis yang membosankan seperti yang Lindong pikirkan selama ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya misi apa yang akan mereka lakukan? Dan apakah misi itu akan berjalan dengan lancar ataukah menemui sebuah kegagalan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.